saya langsung menyiarkan nih dari kantor haji dan umroh Mekah Al Mukarramah ya. Nah, jadi ada 4 hal tersebut ya, 4 hal tersebut yang menjadi garis besar seperti apa aturan untuk haji ataupun umroh khususnya pada masa-masa pasca pandemi ini. Ya, bagi sahabatku sekalian, kembali jumpa di channel saya, Anis Abu Fatah. Oke sahabat sekalian, hari ini saya berada di pagi hari ya, sekitar awal-awal bulan Agustus di kota suci Mekah Al Mukarramah. Sahabat sekalian, ada kabar gembira yang sudah terbit dari sekitar tanggal 25 Juli ya, pada Idul Adha. Ternyata kerajaan Saudi Arabia mengumumkan pembukaan untuk umroh internasional insya Allah. Maka insya Allah pada video kali ini kita akan bahas mengenai seperti apa cara umroh terbaru ya pasca pandemi ya. Mudah-mudahan ini kita sebut sebagai masa pasca pandemi. Oke, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Jangan lupa bagi sahabat sekalian yang mungkin belum subscribe, silahkan klik like dulu baru subscribe. Dan kemudian nanti silakan share ke media sosial sahabatku sekalian agar semakin banyak yang mengetahui seperti apa cara ya untuk umroh pasca pandemi. Oke sahabat sekalian, kita mulai pembahasan ini. Jadi secara garis besarnya Kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali umroh untuk internasional. Setelah sekitar ya hampir 2 tahun umroh di Arab Saudi ini ya, untuk negara-negara luar Saudi ditutup, subhanallah. Karena memang hal ini pastinya akan berdampak sangat besar sekali ya, terlebih untuk perekonomian ya. Terkhusus adalah untuk hotel-hotel dan juga perusahaan-perusahaan penyedia layanan untuk jamaah umroh dan haji ini akan sangat terpukul sekali pastinya. Seperti itu. Dan terbukti banyak sekali perusahaan-perusahaan di Arab Saudi sini ya, perusahaan bis, perusahaan penyedia visa, begitu juga mungkin perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, yang juga merasakan hal-hal yang serupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengembalikan kondisi seperti semula kembali, sehingga mungkin yang punya utang atau mungkin tanggungan dan sebagainya Allah ringankan, insya Allah. Amin 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 ya robbal alamin. Kita berharap semuanya seperti itu pastinya. Oke, langsung kita bahas lagi mengenai cara umroh pada masa pasca pandemi. Jadi Arab Saudi telah membuka untuk semua umroh internasional, kecuali beberapa negara yang tidak bisa direct langsung terbang ya dari negaranya menuju ke Arab Saudi. Ada sekitar 9 negara, seperti diantaranya pertama Indonesia, yang kedua India, kemudian yang ketiga Pakistan. Ini merupakan 3 besar ya, 3 besar paling banyak mengirim jamaah ke jamaah umroh. Juga selain 3 ini ada Mesir, terus ada Lebanon, ada ke-6 ini Afrika Selatan. Ya, Afrika Selatan juga termasuk yang banyak mengirim juga. Ya, semangat mereka subhanallah sangat luar biasa sekali. Afrika Selatan, ada Argentina, ada Brasil, dan satunya lagi adalah satunya lagi Turki. Turki juga nggak boleh. Misal contohnya negara kita Indonesia ya, kita mau datang umroh dari Indonesia datang ke Arab Saudi sini, yang biasanya mungkin bisa direct, bisa langsung ya, atau mungkin kalau misal transit dulu mampir ke Mesir atau ke Turki, biasanya hanya di sana 2-3 hari saja. Namun ini sekarang transit ke Turki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, transit ke Turki ataupun ke Mesir nggak boleh. Maka alternatif negara diantaranya bisa mampir ke Dubai dulu. Jadi bisa mampir ke Dubai dulu, dan di sana harus karantina 14 hari. Karantina nggak tahu saya seperti apa bentuk karantinanya di sana. Ataupun misal bisa pergi dulu ke Malaysia ya, ataupun misal bisa pergi dulu ke Bangladesh atau lain sebagainya, diantaranya selain daripada 9 negara yang telah disebutkan tadi. Dan pastinya hal ini sahabatku sekalian akan menambah pada biaya
biaya umroh itu sendiri ya. Selain 14 hari di luar Saudi, nanti juga biasanya kalau di Arab Saudi sini menghabiskan waktu sekitar 1 minggu lebih lah, seperti itu, minimal 1 minggu. Jadi bisa diperhitungkan waktu untuk umroh ya, totalnya dari perjalanan keluar dari Indonesia itu sekitar 3 minggu. Dan ini pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Biaya ini akan dipertimbangkan, diantaranya adalah biaya karantina. Terus ada lagi ya pastinya biaya akomodasi dan sebagainya. Jadi kemungkinan pembiayaan ini akan membengkak mungkin sampai 3 kali lipat dari harga biasanya. Alam bisawab, tapi mudah-mudahan ya travel bisa menyediakan, memberikan solusi yang terbaiknya ya, agar bisa memberikan kemudahan bagi para tamu-tamu Allah yang ingin mengunjungi tanah suci ini. Mohon maaf, ini tangan kiri saya pegang kamera pegel karena saya habis vaksin. Oke, jadi pertama itu beberapa negara yang biasanya bisa langsung datang ke Saudi Arabia sekarang tidak bisa. Yang kedua itu adalah adanya kebijakan vaksinasi. Jadi yang boleh masuk ke Saudi Arabia sini adalah bagi mereka yang sudah vaksin 2 kali. Vaksin ini pun ditentukan ya. Di antaranya adalah vaksin AstraZeneca, Moderna, Pfizer, atau Johnson & Johnson. Jadi ada 4 vaksin ini yang diperbolehkan oleh Arab Saudi. Terus bagaimana jika di Indonesia yang biasanya menggunakan Sinovac ataupun Sinopharm ya, kalau nggak salah, maka ini tetap tidak boleh ya, tidak boleh. Harus ditambah 1 lagi suntikan yang sesuai dengan rekomendasi. Jadi seperti itu. Jadi misal 2 kali sudah suntik Sinopharm ataupun Sinovac ya, tetap belum memenuhi syarat, harus ditambah 1 lagi ya, di booster, yaitu ditambah vaksin lagi dengan 1 dari 4 jenis yang tadi saya sebutkan itu ya. Seperti itu. Jadi ini wajib menjadi persyaratan. Dan nanti juga harus diingat baik-baik, sertifikat vaksinasinya ini harus disimpan ya, jangan sampai hilang, karena ini yang menjadi bukti untuk administrasi seperti itu. Oke, pertama itu ya, beberapa pembahasan mengenai negara yang tidak bisa datang langsung. Kedua, karantina 14 hari. Terus yang ketiga adalah mengenai vaksinasi. Terus yang keempat adalah mengenai umur. Umur masih dibatasi sahabat sekalian ya. Umur di atas 18 tahun. Yang disebutkan di dalam selebaran itu hanya 18 tahun. Sebelumnya pembatasan adalah dari umur 18 sampai umur 65 kalau tidak salah. Namun sekarang sepertinya pembatasan umur ini ya, dari minimal 18 tahun sampai tidak ada pembatasan untuk usia tuanya ya. Itu namun yang penting dalam kondisi sehat tanpa ada penyakit kronis seperti itu. Seperti mungkin penyakit jantung yang sudah stadium berapa itu banyak ya. Ataupun penyakit ginjal yang sudah stadium berapa, ataupun kanker stadium berapa seperti itu. Nah, hal ini mungkin kalau saya ini pahami, karena memang selama ini banyak, tidak sedikit dari jamaah yang datang ke sini ya, mereka kita istilahkan memang sudah niat untuk meninggal di sini seperti itu. Jadi banyak yang datang ke sini meninggal di sini, sehingga pastinya akan menjadikan hal yang merepotkan di Saudi Arabia sendiri ya. Di sisi tempat lahan pemakaman juga pastinya adalah layanan kesehatan seperti itu. Dan notabene sekarang adalah tengah sibuk dalam penanganan masa pandemi yang belum usai ya sampai pada titik hari ini. Jadi itu diantara beberapa informasi mengenai cara umroh pasca pandemi. Jadi Masya Allah ya, jadi saya langsung menyiarkan nih dari kantor haji dan umroh Mekah Al-Mukarramah ya, kantor Kementerian Haji dan Umroh Mekah Al-Mukarramah. Jadi ada 4 hal tersebut ya, 4 hal tersebut yang menjadi garis besar seperti apa aturan untuk haji ataupun umroh khususnya
pada masa-masa pasca pandemi ini. Oke, dan mungkin untuk informasi mengenai cara bagaimana umroh pasca pandemi, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabatku sekalian. Dan Masya Allah, kita cukup sangat bersyukur sekali karena meskipun pelan-pelan, namun usaha untuk terlepas dari COVID-19 yang mencengkram ini, Masya Allah, sudah mulai kita lihat perkembangan yang sangat baik sekali. Ya, kita patut untuk sangat bersyukur, dan mudah-mudahan khususnya di negeri Indonesia bisa segera menyusul perkembangan ini, ya. Dan tetap semangat untuk jaga kesehatan. Tidak lupa juga kita selalu mendoakan kepada teman-teman kita mungkin yang sudah mendahului kita, ya, di masa-masa pandemi ini. Allah panggil mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan syahid di jalan Allah, ya, karena meninggal di masa pandemi. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan syuhada yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga doakan kepada sahabatku sekalian agar dimudahkan untuk berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah ini untuk haji, umroh maupun ziarah. Dan jangan lupa bagi sahabatku sekalian yang mungkin belum bergabung untuk mensupport channel ini, silahkan klik like dan subscribe, dan juga silahkan nanti di-share juga agar semakin banyak yang bisa mengetahui seperti apa cara umroh pasca pandemi ini. Dan juga akhir kata dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, saya Anis Abu Fatah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.